Selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan untuk bertemu kembali di sini. Izin pantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Mohon cakepnya ini. Saya nggak ahli-ahli banget, cuman ada ininya juga. Sakit perut jangan ditahan, karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan kita bertemu di acara ini. Mungkin sekali lagi ya, satu kali. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tetap semangat janganlah lesu. Gitu. Baik, tujuan dari acara ini memang tadi sudah beberapa pemateri sudah menyampaikan bahwa kita itu untuk berperan aktif dalam memperkuat peran rumah ibadah sebagai tempat yang tidak hanya menjadi pusat kegiatan spiritual, tetapi juga sebagai tempat perlindungan dan bantuan yang terjadi di masa depan. Baik, hari ini untuk yang season ke-6 ini, sebelum kita mulai acara juga, izin saya untuk menyampaikan mungkin waktu kita sampai jam 6, Pak Edwin ya. Kita alhamdulillah narasumber kita sudah di depan. Kita jam 6 kurang 15 menit kita juga akan sama-sama berdiskusi. Nanti apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, boleh nanti tanya jawab. Di depan kita sudah ada narasumber yang akan nanti menyampaikan materi sekarang ini adalah pengembangan sistem peringatan dini dan penyusunan peta dan rawan dan rencana evakuasi partisipatif yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Zulkarnain. Mungkin nanti saya akan baca juga ini profil beliau. Nama Edwin Zulkarnain MAP, lahir di Bandung. Dia sebagai analis kebencanaan muda di BPBD Provinsi Jawa Barat. Mungkin tidak lama lagi untuk itu kita sampaikan langsung, mungkin Pak Edwin sebagai narasumber, kita sampai jam 6 Pak Edwin ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat sore. Ini udah ada yel-yelnya belum? Belum ada ya? Kalau misalnya saya bilang salam tangguh, jawabnya 3 kali, tangguh, tangguh, tangguh. Ya. Sekencang-kencangnya. Salam tangguh, tangguh. Belum sesuai yang disampaikan Pak Kris, 150, 1.500 orang Pak Edwin. Wah, suaranya masih 150. Sekali lagi ya, salam tangguh. Lumayan. Lumayan lah, 200 orang ada. Kalau kami menjadi fasilitator bingung Pak. Jadi biasa kan kalau fasilitator kan diajarkan waktu pertama kali masuk kelas itu ice breaking gitu ya. Terus bagaimana membangun komunikasi gitu. Tapi tadi saya dengar di luar senam sudah, joget sudah. Mau pantun lagi, sama moderator pantun sudah juga. Sudah habis, ilmunya udah habis Pak, jadi langsung ke materi saja Bapak Ibu ya. Jangan, saya hobinya baca buku. Jadi dalam bagian dari fasilitator, pembentukan fasilitator rumah ibadah tangguh bencana, sebetulnya yang menjadi narasumber di sini adalah Bapak Ibu semua. Kami di sini sebagai fasilitator hanya menjahit saja Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sebelumnya sudah membaca literasi kebencanaan, menonton video edukasi atau misalnya terlibat langsung atau berpengalaman langsung gitu ya sebagai korban, sebagai rescuer gitu ya yang menolong gitu ya, menolong ketika terjadi bencana gitu ya. Jadi kami di sini hanya melengkapi saja Bapak Ibu apa yang menjadi dititipkan dari panitia. Panitia sudah menyusun materi bersama BPBD, materi-materi apa saja nih yang bisa mendukung
sebagai fasilitator nanti fasilitator rumah ibadah tangguh bencana. Tentu saja Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan bahwa sedianya kegiatan fasilitator ini apabila murni dilaksanakan itu 7 hari. Hanya saja dari materi-materi intinya kita pilih gitu ya, supaya minimal Ibu Bapak nanti dapat bisa langsung mensosialisasikan lagi, menyebarluaskan lagi, atau bisa mempraktekkan lagi gitu ya. Sebetulnya pada kesempatan ini juga kita ingin ada tugas tapi mungkin tidak memungkinkan ya. Kalau misalnya dibagi kelompok tugas gitu ya, kondisi ruangan dan mungkin Bapak Ibu juga udah sesi ke-6, ke-7. Udah ke-6 ya, ke-7. Kecuali dijadiin PR ya, nggak akan fokus. Iya benar, akan fokus. Baik, sebagaimana yang dimintakan dari saya, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, saya sebetulnya di sini pengganti saja. Sebelumnya fasilitator yang akan hadir adalah Pak Ebet Nugraha, hanya saja karena beliau mendadak tadi berhalangan karena sakit, jadi kami tadi diinformasikan untuk menggantikan dengan materi sistem peringatan dini, peta evakuasi dan rencana evakuasi Bapak Ibu ya. Jadi yang ingin kami dari awal misalnya Pak Kris, rekan-rekan dari PGIW hadir ke BPBD Jabar bahwa kita ingin bahwa rumah ibadah tangguh bencana ini yang tangguhnya itu bukan rumah ibadahnya saja, tapi lingkungan sekitar juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebagaimana mungkin kalau kita sampaikan, misalnya Bapak Ibu misalnya sebagai pengelola di rumah ibadah contoh gitu ya, yang jamaat yang datang ke gereja itu apakah yang domisili situ atau yang mayoritas dari luar? Dari luar ya? Ya minimal beda kecamatan mungkin ya, atau minimal beda desa gitu. Nah ini bisa dibayangkan Bapak Ibu bahwa ketika terjadi kondisi darurat di suatu bangunan gitu ya, di suatu bangunan, sedangkan sama seperti halnya saya gitu ya, saya bukan pegawai di Topaz gitu ya, terjadi kondisi darurat di Hotel Topaz, saya nggak tahu nih larinya kemana gitu ya, titik kumpulnya kemana, rambu-rambunya juga ada yang jelas, ada yang sudah tidak jelas gitu ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi sering kami informasikan atau edukasikan ketika saat sosialisasi, biasakan dengan safety briefing atau safety induction. Jadi mungkin ini hal yang sebetulnya kalau Bapak Ibu laksanakan, misalnya saya juga sosialisasi di lingkungan, biasakan Bapak Ibu melakukan safety induction, apakah di kantor kelurahan, di kantor kecamatan gitu ya. Jadi sebelum memulai acara, Bapak Ibu ada di lantai berapa, ketika terjadi kondisi darurat silakan tangga yang dipergunakan, tangga yang mana, dan begitu. Jadi ada petugas safety-nya yang selalu menginformasikan gitu ya. Atau dibuat dalam suatu video yang ditayangkan terus-menerus gitu ya. Misalnya bisa bermanfaat di gereja ya bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya itu karena orang Indonesia itu ya, ini berdasarkan cerita gitu, dalam arti di hotel pun gitu ya, yang safety-nya sudah bagus gitu ya, di pintunya juga dipasang denah, tapi denahnya dilihat tidak Bapak Ibu? Denahnya tidak dilihat, dipajang saja. Tamu kan boro-boro kita masuk check-in hotel, boro-boro lihat denah, oh kita berada di mana, enggak. Karena mekanisme kita ketika terjadi kondisi darurat, lari sekencang-kencangnya. Mau gempa bumi lari, mau ketemu anjing lari juga, mau ketemu hantu lari juga gitu ya. Mekanismenya yang di bawah sadar itu lari gitu Bapak Ibu. Jadi itu adalah salah satu edukasi juga. Mungkin pada awalnya ya jarang gitu ya orang yang menyaksikan ketika dibuatkan safety induction atau safety briefing, orang juga ada yang ngobrol, ada yang baca handphone, ada yang memperhatikan, macam-macam gitu Bapak Ibu ya. Tapi itulah bentuk tanggung jawab kita selaku pengelola bangunan atau pengelola tempat gitu Bapak Ibu ya, menyampaikan informasi. Kalau pesertanya tidak memperhatikan gimana Pak? Ya itu mah udah, yang penting tugas dan kewajiban Bapak Ibu sebagai pengelola ataupun pemilik bangunan sudah dilakukan Bapak Ibu ya. Semua aspek mitigasi dan lain-lainnya juga sudah. Baik, next Kang. Ini tidak perlu, next.
Nah ini Bapak Ibu untuk materi sore ini yang agak masih hujan di luar. Jadi materinya sistem peringatan dini, peta evakuasi dan rencana evakuasi. Indikator pembelajaran Bapak Ibu yang kami harapkan, kami selaku fasilitator mengharapkan dalam materi yang mungkin 1 jam ini selesai nanti jam 6, Bapak Ibu dapat mengetahui, menjelaskan sekaligus bisa mempraktekkan. Harapannya memang seperti itu. Ketika mempraktekkan sih memang harusnya sih ada simulasi Bapak Ibu ya. Tapi apabila tidak memungkinkan, nanti bisa juga Pak Kris mungkin kita siapkan kayak dokumen-dokumen, modul atau apa gitu ya yang bisa disebarluaskan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah suatu ilustrasi, tidak perlu dianggap terlalu serius. Bagaimana suatu negara misalnya mendapatkan ancaman, misalnya gempa bumi dalam hal ini. Coba next, Pak. Nah, ini contohnya di Jepang, Bapak Ibu. Bagaimana di bangunan tinggi terjadi gempa bumi, mereka tetap tenang. Tetap tenang, tidak ada yang menjerit, tidak ada yang berlarian. Nah, ini di Indonesia, Bapak Ibu. Mungkin ada yang pengalaman? Jadi dalam arti bahwa kegiatan sosialisasi, latihan gitu ya. Kalau latihan biasanya tingkatannya lebih tinggi lagi. Sosialisasi bagaimana kedaruratan, bagaimana menghadapi bencana dan lain-lain, itu harus selalu disampaikan. Jadi jangankan ini berbicara kita sendiri Bapak Ibu ya. Jangankan kita berbicara masyarakat ketika terjadi gempa bumi, step pertama adalah menunduk, masuk kolong meja dan lain-lain. Udah terjadi gempa bumi beneran mah kabur Pak gitu ya. Yang pakai baju oranye juga mudah-mudahan nggak kabur gitu ya. Ya maksudnya itu ini adalah sesuatu yang harus selalu disampaikan, diingatkan Bapak Ibu ya. Sehingga bisa masuk ke bawah sadarnya tertanam Bapak Ibu. Next. Nah ini ingin kami perlihatkan juga Bapak Ibu ya. Bagaimana gempa bumi ini bisa terjadi dan tidak bisa diprediksi, dalam arti tidak bisa diprediksi apakah siang, malam, dini hari, orang lagi tidur, orang lagi aktivitas di luar dan lain-lain. Dan ini juga para ahli yang menyampaikan bahwa belum ada teknologi yang bisa melakukan deteksi peringatan dini terhadap gempa bumi. Yang bisa dilakukan para ahli adalah memprediksi dari siklus terjadinya bencana gempa bumi. Misalnya ketika mungkin tadi Bu PLT menyampaikan sesar Lembang, siklus ketika terjadi gempa terakhirnya itu sekitar 1500-an, diprediksi siklusnya itu setiap 670 tahun. Saat ini sudah masuk ke fase pengulangan katanya ya, fase pengulangan sudah 600 tahun. Secara normal ya, ini kita berbicara sebelum play aja Bapak Ibu. Secara normal gempa bumi sesar Lembang itu bergerak 3 mm per tahun. 3 mm kan kecil Bapak Ibu ya, nggak kerasa bumi bergerak 3 mm gitu ya, nggak akan kerasa gitu. Tapi ketika 3 mm tidak bergerak selama 500 tahun contoh gitu ya, 3 mm kali 12 kali 500 tahun, berapa puluh meter tuh sekali bergerak. Nah itu dapat dibayangkan dampaknya sangat dahsyat dan masif. Jadi ada juga beberapa ketika kita melakukan sosialisasi, ada juga yang bertanya, Pak, kok gempa bumi sekarang makin sering Pak? Kalau dulu kayaknya jarang Pak, waktu saya kecil gitu, jarang kejadian gitu. Sekarang kayaknya dikit-dikit gempa bumi. Kalau para ahli memprediksi dua, yang satu adalah siklusnya Bapak Ibu ya, siklusnya. Ketika Aceh 2004 itu gempa bumi dan tsunami, nah, para ahli memprediksi nanti Pak Edwin ini turun ke bawah, Aceh aman. Aceh aman, nanti berulang lagi setiap berapa puluh atau ratus tahun, nanti fasenya ke bawah gitu. Nanti pengulangan lagi ke atas lagi seperti itu kurang lebih. Ataupun memang alat deteksi gerakan tanah atau gempa bumi memang sensornya lebih sensitif Bapak Ibu ya. Jadi memang secara sadar kita tidak merasakan ada aktivitas gempa bumi ya, tapi di sensor alat pendeteksi itu setiap hari ada saja
terjadi gempa bumi kekuatan 3 magnitudo, 4 magnitudo tidak terasa gitu ya. Dan begitu kita tanyakan juga kepada para ahlinya, apakah dengan dengan gempa bumi yang banyak ini sebetulnya pertanda buruk atau seperti apa gitu ya. Kalau mereka justru memandang baik banyak aktivitas gempa bumi, dalam arti bahwa gempa bumi ini menampung cadangan energi. Begitu energinya tidak keluar, terus tertampung sampai misalnya tidak tertahankan lagi, energinya langsung keluar gitu ya. Tapi begitu terjadi aktivitas gempa bumi yang kecil-kecil, jadi terkikis Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi tetap saja, walaupun kecil juga bikin panik gitu ya Bapak Ibu ya, tetap harus diantisipasi. Oke, coba di play Kang. Nah, oke. Nah ini yang kami ingin sampaikan Bapak Ibu, peringatan dini sama misalnya peringatan dini gitu Bapak Ibu ya. Salah satu jenis bencana yang tidak ada peringatan dininya adalah adalah gempa bumi. Dalam arti bahwa bagaimana aspek mitigasinya harus diperkuat karena tidak ada peringatan dini. Jadi gempa bumi itu terjadi guncangan dulu, kemudian baru ada notifikasi beberapa detik kemudian gitu ya. Terjadi gempa bumi kedalaman berapa, di kabupaten mana gitu ya. Kekuatannya berapa, terus daerah yang mendapat goncangannya itu wilayah mana saja gitu ya, kecamatan atau kabupaten kota mana saja, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Namun dari berdasarkan mungkin Bapak Ibu tadi juga udah di beberapa pemateri sebelumnya sudah menyampaikan ada aplikasi Inaris mungkin ya. Nah, aplikasi Inaris itu adalah salah satu aplikasi yang bisa mengenal ancaman gitu Bapak Ibu ya, mengenal ancaman Bapak Ibu berada di wilayah kerja mana, kemudian di lingkungannya seperti apa ancamannya Bapak Ibu ya. Dan ada edukasi-edukasinya, bagaimana menempatkan perabotan di suatu rumah gitu ya, di kamar dan lain-lain. Bagaimana tadi mungkin pemateri sebelumnya menyampaikan ketika misalnya ancamannya gempa bumi, bagaimana mengatur perabotan di dalam lemari, kemudian lemarinya sendiri diikatkan dan lain-lain kurang lebih. Next. Nah ini sekedar regulasi saja Bapak Ibu terkait penanggulangan bencana. Ini dokumen terbuka, bisa di-download, bisa dipelajari, silakan saja Bapak Ibu. Next. Nah, mungkin sebelumnya sudah ada yang menyampaikan slide ini juga dari pemateri sebelumnya. Yang ingin kami sampaikan bahwa di wilayah Jawa Barat tidak ada daerah yang yang aman dari bencana. Jadi semua daerah di Jawa Barat itu rawan. Jadi pertanyaannya, Pak, kalau misalnya saya katanya Bandung gempa bumi, Pak, kira-kira saya mau pindah ke daerah yang tidak ada ancaman bencananya di mana? Nah, ternyata berdasarkan indeks resikonya dari 27 kabupaten kota itu sedang sampai tinggi, Bapak Ibu. Tinggal milih saja, mau yang rawan gempa bumi, banjir, longsor, yang mana gitu. Opsinya seperti itu saja, selain itu tidak ada gitu. Coba next, Pak. Nah ini kurang lebih apabila dipetakan indeks resiko seperti ini Bapak Ibu, di 27 kabupaten kota. Dan nasional pun sama Bapak Ibu. Jadi bahwa berdasarkan World Index, survei internasional bahwa Indonesia adalah negara nomor 2 paling rentan dari 193 negara. Apabila di breakdown lagi ke provinsinya, ternyata dari mungkin sekarang 38 provinsi, berdasarkan data BNPB itu indeksnya dari sedang sampai tinggi. Bapak Ibu dapat dibayangkan DKI Jakarta saja yang lokasinya luas wilayahnya mungkin lebih kecil daripada Provinsi Jawa Barat. Kemudian dukungan sarana sarprasnya lebih baik, kemudian anggarannya lebih bagus, kemudian mungkin kompetensi orang-orangnya juga lebih terlatih Bapak Ibu. Ternyata indeks resikonya tetap sedang gitu ya. Tidak bisa sampai ke rendah gitu. Next. Nah ini berdasarkan kajian resiko bencana Provinsi Jawa Barat, dikatakan Jawa Barat rawan bencana, paling lengkap tadi mungkin sudah disampaikan. Next. Oh ya, mohon izin Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan silahkan, tidak perlu menunggu sampai selesai Bapak Ibu ya.
Nah ini tadi hasil survei sudah dilakukan, yang tadi mungkin sudah disampaikan juga Bapak Ibu. Next. Jadi dikarenakan peran BPBD, peran SAR, TNI, Polri dan lain-lain berdasarkan survei ketika terjadi keselamatan seseorang ketika terjadi bencana, nah ternyata peran BPBD, SAR dan lain-lain hanya 1,7%. Oleh karena itu peningkatan kapasitas diri menentukan keselamatan dalam arti tadi 35%, kemudian 30% keluarga, 28% lingkungan sekitar Bapak Ibu. Dan ini adalah libatkan semua unsur dalam kebencanaan. Jadi ketika berbicara kebencanaan Bapak Ibu ada dikenal pentahelik Bapak Ibu, selain selain pemerintahan, dunia usaha, kemudian akademisi, kemudian masyarakat juga, kemudian media juga Bapak Ibu, semua terlibat. Jadi kita juga harapkan media juga tidak memberikan contoh-contoh baik, praktek baik ataupun hal-hal yang positif lah ya. Jadi malah tidak membuat kegaduhan dalam arti misalnya kayak kemarin isu Megatrust Bapak Ibu ya, mungkin beberapa bulan yang lalu sempat naik lagi. Sebetulnya kalau kita tanya ke BMKG atau PVMBG, sebetulnya Pak Edwin isu Megatrust itu dari sejak gempa bumi Aceh itu sudah ada gitu ya, sudah ada. Hanya saja memang karena dibantu sosial media dan lain-lain sehingga malah jadi membuat agak sedikit gaduh gitu ya. Dan memang dipicu juga pada saat sebelumnya ada gempa bumi di Jepang sehingga dikaitkan dengan lempeng yang ada di Indonesia. Next. Lanjut Pak. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Next. Jadi Bapak Ibu, pengurangan risiko berbasis komunitas itu apa? Dalam arti bahwa berbasis komunitas yaitu melibatkan sekumpulan gitu ya, sekumpulan orang Bapak Ibu ya, sekumpulan atau masyarakat dalam hal ini. Tentu saja tujuannya apabila misalnya apabila kami coba kutip berdasarkan dokumen Sendai Framework atau dokumen kesepakatan kebencanaan internasional, fungsinya ada 4. Yang pertama adalah memahami resiko bencana, supaya komunitas bisa memahami resiko bencana. Tentu saja ketika Bapak Ibu menjadi fasilitator, kembali ke wilayahnya masing-masing, Bapak Ibu menyebarluaskan informasi atau misalnya melakukan simulasi gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya jamaat, masyarakat yang ada di wilayahnya itu memahami resiko bencana. Apa ancaman yang ada di wilayah Bapak Ibu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penguatan tata kelola. Sudah diketahui ancamannya apa saja, kemudian tata kelolanya apa yang harus dilakukan gitu ya. Apakah mungkin dari Sarpras, dari peningkatan SDM-nya, kemudian dari manajemennya, kemudian dari SOP-nya mungkin belum ada, itu semua hal bisa diperkuat. Kemudian investasi dalam penguatan resiko, investasi dalam arti melakukan mitigasi yang sifatnya struktural maupun non-struktur Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu, Pak kira-kira strategi untuk penanggulangan bencana apa Pak? Sering juga yang bertanya kepada kami gitu ya. Pak strategi penanggulangan bencana apa? Yang pertama kenali dulu ancamannya apa gitu di wilayah Bapak Ibu. Misalnya banjir diakibatkan apa? Apakah luapan sungai, apakah genangan karena drainase yang buruk, atau banjir bandang atau seperti apa? Karena mungkin tadi disebutkan di awal jenis bencana, sifat bencana ada 2. Yang slow onset, yang perlahan, ada yang mendadak. Yang mendadak itu sudden onset misalnya gempa bumi. Itu nggak ada ceritanya, tiba-tiba terjadi. Kalau slow onset itu ada ceritanya, ada alurnya. Jadi misalnya kalau ada laporan dari masyarakat, Pak terjadi banjir, didatangin, dilakukan asesmen oleh tim. Ini kronologi terjadi banjirnya gimana? Oh tiba-tiba terjadi banjir. Nggak mungkin, pasti ada ceritanya. Apakah curah hujannya tinggi, debit air di sungainya itu tinggi, kemudian meluap gitu ya, drainasenya yang buruk atau seperti apa. Nah itu yang harus, yang ingin mungkin hasil diskusi dulu Pak Kris ya, dalam arti harapannya Bapak Ibu ketika sudah mengikuti kegiatan ini, tentu saja ketika melakukan
penanggulangan bencana tidak Bapak Ibu yang bergerak sendirian. Bapak Ibu ada tugas utamanya sebagai output adalah membentuk tim kesiapsiagaan bencana. Tim kesiapsiagaan nanti akan dibahas Bapak Ibu ya. Tim kesiapsiagaan bencana seperti apa organisasinya, fungsinya nanti seperti apa Bapak Ibu. Nah, itu nanti yang bergerak seperti itu. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesiapsiagaan pembangunan yang lebih baik dalam proses pemulihan. Mungkin gereja itu ketika terjadi bencana bisa fungsinya dua Bapak Ibu. Bisa menjadi sebagai korban, bisa sebagai tempat pengungsian. Bisa juga tempat ibadah sebagai tempat pengungsian. Kayaknya sering Pak ya, tempat ibadah menjadi tempat pengungsian. Pak, kok tempat ibadah bisa jadi pengungsian? Itu kesepakatannya gimana? Kesepakatan lingkungan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai pengelola rumah ibadah, tentu saja adalah dalam suatu entitas desa atau kelurahan. Bapak Ibu membuat SOP, membuat tim itu untuk di skala kecil di rumah ibadah. Tapi di skala yang lebih besar di desa atau kelurahan juga membuat tim juga Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi kondisi darurat, tempat pengungsian di mana saja, nah itu Bapak Ibu sudah bisa terpetakan di sana gitu. Bahwa Bapak Ibu menjadi salah satu bagian dari lingkungan dari kelurahan atau desa tangguh bencana. Next. Nah ini bahwa pengurangan resiko berbasis komunitas adalah jembatan untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat. Jadi Presiden mau berbicara Indonesia tangguh, ya pasti dimulai dari lingkungan yang terkecil dari masyarakat Bapak Ibu. Tidak mungkin negaranya tangguh baru turun ke masyarakat gitu. Dari masyarakatnya dulu tangguh baru naik ke negara. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini sekedar informasi saja sebelum kita masuk ke materi bahwa di penanggulangan bencana berbasis lingkungan atau komunitas ada juga namanya kecamatan tangguh bencana Bapak Ibu ya. Kecamatan tangguh bencana memang ini baru di launching 2023 dan yang terlibat baru Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Walaupun memang setiap kecamatan juga sebetulnya sudah tangguh bencana, hanya saja tidak dideklarasikan sebagai kencana Bapak Ibu ya. Bahwa peran camat sebagai koordinator desa dan kelurahan di wilayahnya tentu saja ketika terjadi kondisi darurat kan Bupati Wali Kotanya nanya, Pak Camat itu yang terdampak di wilayah Bapak apa saja? Dia kan harus sudah memiliki data. Berapa rumah yang terdampak, apakah ada rumah ibadahnya, bangunan pasar, bangunan yang lain-lain seperti itu Bapak Ibu ya. Next. Nah, kemudian ini ada juga desa atau kelurahan tangguh bencana Bapak Ibu. Di Jawa Barat baru sekitar 900 yang terbentuk, tapi memang itu pun yang prioritas di wilayah yang ancaman bencananya tinggi Bapak Ibu. Desa tangguh bencana sesuai peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2012. Next. Nah, jadi desa tangguh bencana ini Bapak Ibu, ini nanti sebagai yang kami harapkan ya, nanti menjadi sebagai pembinanya Bapak Ibu, yang menjahit Bapak Ibu dalam arti ya, menjahit ketika rumah ibadahnya sudah tangguh bencana, ya harapannya terjahit gitu oleh desa atau kelurahan tangguh bencana. Bahwa di desa kelurahan tangguh bencana pun ada outputnya Bapak Ibu ya, bagaimana legislasinya, dalam arti legislasinya kebijakan di desa atau kelurahannya seperti apa gitu ya. Apakah setiap rumah ibadah harus seperti apa, kemudian setiap sekolah harus dilakukan sosialisasi, di setiap pasar dilakukan apa. Nah itu di kebijakan yang lebih tinggi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah kelembagaannya. Tentu saja ketika kita berbicara ada tim kesiapsiagaan bencana di level rumah ibadah, di level desa atau kelurahan pun ada Bapak Ibu ya. Itu lebih tinggi lagi. Jadi dia nanti memonitor dalam arti kira-kira rumah ibadah yang sudah tangguh bencana yang mana saja, yang belum, yang perlu ditingkatkan yang mana saja, kurang lebih seperti itu. Kemudian pendanaannya, jadi Bapak Ibu bahwa dalam rangka meningkatkan lingkungan yang tangguh bencana, misalnya ketika Bapak Ibu berpikir, wah ini misalnya tadi pertanyaan dari Cimahi, Pak kalau lokasi saya itu gerejanya sudah padat kiri kanan gitu ya, kira-kira kalau evakuasi kemana? Ya, nggak mungkin kalau dikelola oleh gereja sendirian gitu ya, harus oleh lingkungan. Ketika terjadi kondisi darurat di gereja itu, misalnya contoh gitu ya, ketika ada angin kencang, apakah hanya menimpa gereja itu saja? Enggak kan, pasti warga juga terdampak, terancam gitu ya. Warga terancam, kemudian ada dunia usaha di sana juga terancam,
ada pasar di wilayah situ juga terancam, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika bahwa bencana ini di luar administrasi atau batas wilayah. Jadi ketika berbicara ini bencananya yang kami apa? Ini bencananya yang menimpa saya saja, tidak bisa gitu. Kalau bencana itu tidak melihat saya sekarang mau ke sini saja gitu, nggak bisa. Semua bisa terdampak Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menjalin kerjasama pentahelik dengan lingkungan. Kami pun ingin Bapak Ibu, jadi saya menyampaikan materi ini seolah-olah Bapak Ibu nanti sudah menjadi fasilitator. Dalam arti ketika Bapak Ibu sudah menjadi fasilitator, Bapak Ibu bisa menjalin komunikasi dengan lingkungan. Pak, gereja kita ketika jamaatnya maksimal gitu ya, itu berapa ratus atau berapa sampai menyentuh angka ribuan atau berapa gitu. Ketika terjadi kondisi darurat, kira-kira kemana Pak? Sedangkan di kami terbatas gitu ya. Apakah di lingkungan sudah memetakan tempat evakuasinya di mana saja? Nah nanti bisa bergabung Bapak Ibu ya. Atau misalnya ketika terjadi kondisi darurat dengan skema yang lain ternyata misalnya di hari yang tidak ada kegiatan ibadahnya gitu ya. Nah ini ketika terjadi kondisi darurat misalnya ancamannya banjir gitu ya, tempat pengungsiannya di gereja kita siapa menampung? Bisa seperti itu Bapak Ibu ya, itu kesepakatan saja, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada pengembangan kapasitasnya, tentu saja ketika yang dikembangkan kapasitas di desa tidak hanya desa, aparat, dan masyarakat, tapi semua entitas yang ada di dalam desa. Di desa ada PKK-nya, PKK-nya ditingkatkan kapasitasnya. Ada kegiatan ibadahnya, ibadahnya juga. Pendidikan, pendidikan. Ada sarana, ada apa? Fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan. Bagaimana puskesmas tangguh bencana ketika terjadi kondisi darurat di puskesmas, pasien yang mana duluan yang dievakuasi gitu ya. Seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu. Jadi semua aspek entitas dalam suatu lingkungan itu jadi satu kesatuan, kurang lebih seperti itu. Kemudian penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oke, next. Bahwa di desa juga Bapak Ibu, mungkin ini sekedar informasi saja Bapak Ibu bahwa di kabupaten kota memiliki peta ancaman bencana juga. Jadi Bapak Ibu ketika ingin menilai ancaman bencana, Pak saya ancaman bencana di saya apa ya? Emang sih biasanya terjadinya banjir saja gitu ya. Tapi kalau boleh tahu ancamannya apa saja? Dari Inaris bisa gitu ya. Atau misalnya mau berupa peta itu bisa di BPBD kabupaten kota setempat. Itu biasanya kalau di BPBD kabupaten kota analisanya bisa sampai tingkat desa atau kelurahan. Kalau provinsi mungkin baru sampai level kecamatan saja. Jadi mungkin nggak terlalu sudah dalam, cuman nggak terlalu ini gitu ya. Nah ini dari objek desa tangguh bencana ada 7 objek yang menjadi binaan. Ada keluarga tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, pasar tangguh aman bencana, salah satunya adalah rumah ibadah tangguh bencana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai fasilitator nanti bisa menjahit atau misalnya minimal gitu ya, minimal ketika melakukan kegiatan sosialisasi edukasi di rumah ibadah bisa mengundang juga dari lingkungannya Bapak Ibu ya. Bagaimana Pak kita mendapatkan sosialisasi mungkin dari desa atau kelurahannya belum tersosialisasi atau sudah, tapi kadang di desa atau kelurahan itu sudah tahu, cuman mau mulainya gimana gitu ya. Mau masuk nanti takut minta sumbangan. Tapi kalau ada apa-apa nggak enak, kurang lebih seperti itu. Kadang gitu jadi miskomunikasi gitu ya karena macet komunikasinya jadi seperti itu. Jadi bisa dilibatkan Bapak Ibu. Sama halnya pun ketika kami melakukan sosialisasi atau fasilitasi pembentukan satuan pendidikan aman bencana, SMA misalnya, SMA tangguh bencana gitu ya. Tidak hanya SMA-nya saja yang diperkuat, tapi lingkungan di sekitar SMA gitu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di SMA di wilayah yang luasnya cenderung lebih luas, misalnya di Kuningan, di Majalengka atau di kabupaten mana, mengatur jalur evakuasi titik kumpulnya masih enak gitu ya. Tapi kalau di Kota Bandung udah padat Pak, keluar langsung jalan. Misalnya kemarin kami sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMP 18 Pak, dekat Pasar Kordon. Udah muridnya jumlahnya 1.100 orang, semua bangunnya tingkat 2,
ada lapangan di tengah, tapi lapangannya pun hanya bisa menampung mungkin 100 atau 300 orang gitu ya. Misalnya, terus evakuasinya jangankan berlari ya, melakukan evakuasi mandiri tidak dengan apa ya, evakuasi mandiri dengan jalan kaki, tidak mendorong, tidak berlari, itu pun sudah macet di pintu masuk, pintu keluarnya itu. Sulit Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana ketika Bapak Ibu nanti salah satu outputnya adalah membentuk tim siaga atau tim kesiapsiagaan bencana, salah satunya adalah itu, bagaimana mengatur flow, mana pintu masuk, mana pintu keluar. Kemudian misalnya terjadi kondisi darurat, bagaimana menenangkan jemaat supaya tidak panik dan lain-lain Bapak Ibu. Next. Nah ini kita fokus di pra-bencana Bapak Ibu dari manajemen bencana atau saat normal atau tidak ada bencana. Aktivitasnya adalah pencegahan dan kesiapsiagaan. Next. Nah ini tahan dulu. Silakan, saya ada yang bertanya, mohon izin sebelumnya. Boleh. Dari belakang. Silakan Pak, bagus Pak. Oh, direkam radio Pak? Ya, siap. Nggak bisa diedit lagi Pak ya? Oh, silakan Pak. Cek, 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 1, 2, 1. Baik, terima kasih. Barangkali pertanyaan saya ini pertanyaan yang menakutkan untuk orang Bandung. Sesuai dengan informasi yang sering saya dengar, bahkan tadi sering disampaikan di dalam pelatihan ini tentang sesar Lembang ya. Sesar Lembang itu kalau saya hitung itu jadi 21 meter Pak, dalam jangka 600 tahun ya. Nah, yang pengen saya tahu dan dapat informasi dari BPBD barangkali sesar Lembang itu jalurnya itu dari mana ke mana Pak kira-kira? Supaya orang Bandung bisa antisipasi ini kalau ada bencana. Karena ini kan potensi bencana yang sangat besar barangkali ya Pak kalau terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oh iya, dengan Bapak siapa Pak? Maaf. Oh Pak Agus, baik. Terima kasih Pak Agus, langsung direspon saja. Bahwa sesar Lembang, betul Pak. Mungkin sedikit koreksi 29 km dari Kabupaten Bandung Barat hingga Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Baratnya Padalarang hingga Sumedang di area tengahnya itu di Tebing Keraton, kemudian di area Sumedangnya di Kecamatan Jatinangor Pak. Di Jatinangor di kaki gunung Manglayang, oke siap. Yang perlu justru yang sering ditanyakan ke saya Pak, bukan panjangnya Pak, tapi kira-kira daerah saya aman nggak? Gitu. Biasanya gitu Pak, kalau misalnya saya tinggal di Kabupaten Bandung, ya. Ketika terjadi gempa bumi sesar Lembang, Kabupaten Bandung aman nggak gitu kan? Kan saya nggak termasuk ke garis gitu ya. Mungkin termasuk ya, Kabupaten Bandung yang wilayah. Gitu. Kira-kira masuk nggak? Kabupaten Bandung yang soreang maksudnya Pak. Kira-kira masuk nggak gitu? Nah, kalau kita tanyakan konfirmasi dengan para ahlinya, tenang Pak Edwin, tidak usah sirik-sirikan, semua kebagian. Jadi semua kebagian Pak, Bandung Raya Pak, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung sama Kabupaten Sumedang. Itu kebagian dampaknya yang paling tinggi apabila misalnya skemanya terburuk Pak ya, skemanya terburuk. Skema terburuk itu 6,8 magnitudo gempanya. Tapi
ternyata dari 27 kabupaten kota semua juga merasakan gitu Pak, guncangannya gitu Pak ya, dari sampai misalnya Garut pun gitu ya terkena guncangannya. Dan ini pun yang ditanyakan ketika kemarin Pak, Megatrust Pak ya, Megatrust. Pak, ketika misalnya Megatrust kan itu di wilayah Selat Sunda tuh di bawah gitu ya. Nah kalau saya kira-kira di Indramayu aman nggak Pak gitu? Oh ternyata waktu diperlihatkan semua Pak, Jawa Barat semua terdampak gitu ya. Hanya saja memang ketika skema terburuk ada dampak tsunami yang di wilayah selatan gitu ya, yang terdampak di wilayah selatan. Tapi semua kabupaten kota di wilayah Jawa Barat terkena sampai malah ke Jawa Tengah gitu Pak, guncangannya, dampak guncangannya. Kalau mungkin saya nanti bisa share Pak, kecamatan mana saja di Kota Bandung, di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung yang terkena gitu ya dampaknya. Ada dampaknya itu Pak, misalnya Kabupaten Bandung rusak ringan gitu ya. Wah, kalau saya mah rusak ringan, nggak seperti yang di mana gitu ya, aman lah. Tapi kan kerusakan permukiman ini ya tergantung struktur Pak, kembali lagi Pak ke struktur. Ini kalau dalam arti bahwa strukturnya itu memang ketika membangun rumah itu dari awal kan, kalau kita tidak semua Pak ya, cuman mungkin kalau orang tua saya dulu ketika membuat rumah ya udahlah seadanya uang gitu ya, bangun untuk misalnya hunian sekecil, nambah anak nambah lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu, nambah anggota keluarga naiklah ke atas misal gitu ya. Nah ketika di atas mungkin uangnya modalnya lebih tinggi Pak, jadi bangunan atas itu kokoh gitu, tapi bangunan bawah yang berpuluh tahun yang lalu itu yang udahlah dengan anggaran seadanya. Nah kurang lebih seperti itu Pak. Jadi dari perencanaan pembangunan termasuk Pak dari Dinas Permukiman Provinsi Jawa Barat pernah konsultasi Pak Edwin, kita lagi menata bangunan di area Sesar Lembang yang 1 kilometer ke bawah dan 1 kilometer ke atas sepanjang 29 kilometer. Karena itu adalah wilayah yang rawan. Ketika terjadi gempa bumi itu wilayah yang terkena dampak utama. Lah Pak, kalau terkena dampak utama mah 5 kabupaten kota semuanya Pak, kalau mau dikuatin rumahnya gitu ya. Tidak hanya 1 kilometer ke atas dan ke bawah, semua se-Bandung Raya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ini mungkin agak sedikit aja Pak ya, nggak apa-apa, keluar dari topik, bahwa yang faktor kerusakan ketika terjadi bangunan ketika terjadi gempa bumi, yang pertama adalah faktor gempa buminya Pak, kekuatan sumber dan lain-lain. Apakah sumbernya dangkal, dalam, di laut, di darat, seperti apa. Kemudian sumber gempa bumi. Kemudian yang kedua adalah struktur bangunannya bagaimana gitu ya. Walaupun misalnya di skala MMI-nya itu tingkat kerusakan ringan gitu, tapi hancur tuh gitu kan, kurang lebih seperti itu. Ada juga bangunan-bangunan misalnya mungkin di kabupaten kota lain, ketika misalnya Bapak Ibu lihat ada kejadian yang kiri kanannya mungkin rusaknya ringan, tapi ada yang benar-benar rusak berat gitu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah jenis batuan. Ini kalau orang geologi sering berbicara pada kami, Pak Edwin, batu itu bisa berbicara. Jadi kalau mereka belah batu di sungai, wah ini usianya sekian. Terus ini batu vulkanik dari gunung, kan nggak mungkin, di sini kan jauh dari gunung, pasti lontaran dari gunung. Nah ini wah sejarahnya itu diikuti gitu ya. Nah faktor yang mempengaruhi tingkat kerusakan bangunan ketika terjadi gempa bumi adalah jenis batuan yang ada di bawah tanah. Semakin keras, semakin baik menyerap getaran. Semakin lembek itu semakin daya amplifikasi malah berkali-kali lipat Bapak Ibu. Jadi mungkin ada penelitian tapi belum publis Bapak Ibu ya, di mana ketika terjadi gempa bumi di Lembang, di Asia Afrika tidak sama seperti di Lembang, mungkin 2 kali lipatnya. Terus di wilayah yang lain berapa kali lipatnya gitu. Jadi mungkin para ahli sejarah, mungkin Bapak Ibu juga yang lebih memahami gitu ya, bahwa dulu cikal bakal Bandung Raya itu dari Danau Purba gitu ya. Dari dulunya adalah gunung, kemudian meletus, kemudian jadi Danau Purba.
kemudian danaunya mengering, kemudian menjadi cikal bakal hunian dan lain-lain yang sekarang menjadi Bandung Raya, Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Sumedang, di mana tentu saja, tetap saja gitu ya, sudah menjadi kota tapi batuan yang ada di bawahnya adalah batuan endapan lumpur gitu ya, banyak lumpurnya. Jadi kalau dulu ilmuwan dari Belanda pernah melakukan studi tahun berapa gitu ya, ketika misalnya di misalnya wilayah Margahayu Bapak Ibu ya, ketika mencari air sampai kedalaman berapa itu lumpur semua Bapak Ibu, membuktikan bahwa emang ternyata kondisi bawahnya ya lumpur, lunak ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kayaknya di kita juga membangun perumahan juga kan biasanya tanah sawah juga Bapak Ibu ya. Kalau kita tanya ke ahli geologi, Pak, membedakan tanah lunak dan tanah keras gimana? Udahlah yang gampang saja. Bapak bawa garpu, tancepin ke tanah, kalau misalnya gampang Pak, berarti tanah lunak tuh. Gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Berarti bangunannya harus tahan gempa. Tapi kalau kekuatannya lebih dari berapapun, dari berapa gitu ya magnitudo, ya percuma juga Pak. Ya jadi gimana nih? Yang penting edukasinya udah kita sampaikan, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Amin. Nah ini kita masuk ke fase yang prabencana Bapak, kita perdalam di prabencana, itu adalah manajemen resiko. Aktivitasnya ada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Nanti ini erat hubungannya dengan peringatan dini, peta maupun rencana evakuasi. Ada mau yang menyampaikan mungkin mitigasi, kesiapsiagaan, sama pencegahan Bapak Ibu? Yang disebut pencegahan apa? Silakan Pak. Mikrofonnya tadi? Oh siap. Ini yang menjawab yang ini Pak ya? Oh iya. Siap. Nama saya Tumpal Sihombing dari GKPI Ciliwung. Iya. Yang saya ingin pertanyakan mengenai jenis-jenis gempa itu sendiri. Iya. Apakah yang disebut gempa tektonik? Dan jenis-jenis karakter gempa itu sendiri. Ada yang bergetar, Betul. ada yang naik, ada yang juga patahan. Iya betul. Mungkin yang saya ingin tanya itu sesar Lembang. Iya. Itu patahan atau gempa yang tektonik begitu? Tektonik itu berarti gempanya di darat Pak. Gempanya di darat, kemudian tipe gempa betul Pak, berdasarkan tipenya pergerakan lempeng atau misalnya sesarnya itu ada yang atas, ada yang misalnya menjauh, ada yang menumbuk tapi ke atas, kemudian ada juga yang mendatar gitu. Nah, tipe yang sesar Lembang itu yang mendatar gitu, Pak. Iya, siap. Patah begitu ya? Iya, Karena betul, mendatar. pernah juga di daerah Sindang Raya itu kan dekat-dekat ini, Iya. Sindang Raya Sukamiskin. Iya. Itu tanah tuh turun. Pas kebetulan ada rumah di situ. Jadi rumah di atas, tanah tuh ke bawah. Turun. Itu gitu. Akibat aktivitas. Jadi kalau saya dengar dari pihak ini, tanda-tanda katanya di Sindang Raya sana itu bahwa di daerah Cihayam, Cihayam itu bahwa itu tanah bawa ke bawah, itu ada di atas, itu pas ada rumah, dia di bawahnya tuh jatuh itu si tanah itu. Masih dihuni Pak rumahnya Pak? Sampai sekarang masih lagi, balik lagi sekarang karena sudah lama itu kejadiannya. Oh siap. Karena itu dibilang wah ini tanda-tanda dari sesar Lembang mungkin. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Sebetulnya Pak, ketika misalnya ada aktivitas longsor atau misalnya gempa bumi gitu ya, apakah masyarakat, maksudnya masyarakat apakah aman untuk berhuni di situ atau tidak? Biasanya sih untuk longsor kejadiannya Bapak Ibu ya, itu bisa biasanya oleh lingkungan Bapak Ibu ya, misalnya oleh camat gitu ya, bisa disampaikan permohonan untuk penelitian di wilayah tersebut ke Badan Geologi Bapak Ibu. Jadi nanti supaya ada hasil, apakah nanti melalui BPBD dalam arti bahwa tanah tersebut aman untuk dihuni atau misalnya direkomendasikan untuk direlokasi. Kami harapkan sih ada yang lebih saintifik Pak ya, penelitian yang lebih pasti gitu ya. Jadi ketika ditempuh langkah-langkahnya pun bisa berdasarkan hasil-hasil yang dapat dibuktikan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kami sarankan seperti itu Pak, apabila memang
ancamannya ternyata gempa bumi di wilayah sana ataupun longsor gitu ya, kami harapkan segera dilakukan menjadi ancaman tersendiri bagi permukiman yang di atas ataupun yang berada di bawah juga gitu kurang lebih. Oke, siap. Oh iya silahkan Pak. Ini yang menjawab ada nggak nih? Yang menjawab ini maksudnya? Banyak. Iya. Ada Pak? Ya. Ada. Iya ada. Terima kasih, saya Asep Andi Rahmat dari GKI Guntur. Pak, berkaitan dengan tadi mitigasi bencana gitu ya. Tadi Pak Edwin kan mengatakan bahwa kalau terjadi sesar Lembang ini bergerak gitu kan, berarti kan kita kota Bandung hancur. Jadi buat apa lagi kalau kita bicara tentang misalkan katakanlah bangunan diperbaiki gitu, apapun ya. Itu kan pasti udah di samping waktunya kita nggak tahu kapan terjadinya. Terus kemudian juga biaya tinggi kan. Dan hampir seluruh kota Bandung bangunannya akan kena. Nah jadi dalam pembicaraan kita pada sore hari ini, mitigasi yang terbaik apa gitu yang kita lakukan gitu. Baik. Mitigasi yang terbaik adalah ikhtiar, upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan. Dalam arti begini Pak, yang kami sampaikan itu adalah ketika skenario terburuk. Skenario terburuk misalnya sepanjang 29 km itu apa? Bergerak bersamaan. Tapi apabila misalnya skenarionya hanya berapa, titiknya berbeda, titiknya di mana, kemudian magnitudonya tidak sebesar itu gitu ya. Upaya-upayanya sudah dilakukan, sosialisasinya sudah disampaikan, peningkatan kapasitas masyarakatnya sudah disampaikan, sudah dilakukan. Sosialisasi maupun gladinya sudah dilakukan. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya memimpin jemaat di gereja gitu ya. Memimpin jemaat di gereja. Terjadi kondisi darurat, misalnya ketika terjadi kondisi darurat, kita kan kalau misalnya masalah maut, nanti berapa korban, itu kan bukan ininya kita, perkaranya kita. Tapi upaya yang sudah kita lakukan, kita sudah membentuk tim, kita sudah menyusun SOP ketika terjadi kondisi darurat, apa yang harus dilakukan, tim melakukan apa gitu ya, sarpras yang harus dipenuhi seperti apa gitu. Upaya dan ikhtiarnya sudah dilakukan Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Kita juga tidak ingin berserah diri saja. Ya udah deh mau gimana lagi ya gitu kan. Dalam arti begini Pak, ada juga pertanyaan kepada kami Pak, Pak Edwin kan tadi di peta itu ada yang warna merah, ada yang kuning semua tuh. Kalau warna merah dibedah misal gitu ya, kira-kira solusinya apakah wilayahnya dikosongkan atau tidak? Nah masa satu Indramayu mau dikosongin Pak? Gitu kan, kurang lebih seperti itu. Tentu saja solusinya adalah wilayah yang merah daya adaptasinya harus lebih bagus daripada yang warna kuning. Daya adaptasi yang warna kuning harus lebih bagus daripada yang hijau. Daya adaptasi yang hijau lebih bagus daripada yang tidak punya ancaman, misalnya warna putih gitu Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga salah satu ketika kami melakukan edukasi atau sosialisasi di lingkungan, Pak misalnya kalau di wilayah satu merah, apakah dikosongkan atau tidak gitu ya. Misalnya saya berikan contoh Kabupaten Kuningan Pak. Kabupaten Kuningan lebih dari 50% ancamannya longsor. Apakah penduduk yang 50% itu mau dipindahkan ke yang 40%-nya gitu ya. Kan menjadi menimbulkan masalah baru gitu ya. Gitu. Tentu saja solusinya adalah yang di warna merah harus diperkuat adaptasinya gitu ya. Adaptasi strukturnya, SDM-nya, non-strukturnya, SOP-nya, manajemennya dan lain-lain. Seperti itu Pak. Oke, mungkin saya asumsikan tidak ada yang menjawab. Jadi kalau next, nah terus keluarin aja ininya Pak. Nah kalau pencegahan ini adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko Bapak Ibu. Itu pencegahan. Mengurangi atau menghilangkan resiko. Sedangkan yang mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak ancaman. Ancamannya sudah dipandang memang ada, bagaimana mengurangi dampaknya gitu. Kalau misalnya masih ada korban gimana Pak? Bagaimana meminimalkan jumlah korban? Kalau kerusakan infrastrukturnya bagaimana mengurangi kerusakan infrastrukturnya? Kurang lebih seperti itu. Dengan misalnya sarprasnya, dengan fisiknya, kemudian dengan SDM-nya, dengan manajemennya. Nah kalau kesiapsiagaan adalah antisipasi kegiatan
yang dilakukan untuk antisipasi. Kesiapsiagaan ini bahwa ancaman sudah dipandang suatu hal yang memang akan terjadi di wilayah kita gitu ya. Dan bagaimana melakukan antisipasi ketika memang ancaman itu datang, kurang lebih seperti itu. Sehingga aktivitasnya ini berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ketika berbicara fokus kita di kesiapsiagaan, tentu saja nanti bagaimana menyusun tim, menyusun SOP, menyusun peta, menyusun rencana evakuasi dan lain-lain gitu. Bahwa kita menganggap ancaman itu memang akan, ya bukan memang akan ada ya, maksudnya ada gitu ancaman itu. Bagaimana kita mengantisipasi apabila gitu ancaman itu ya ada gitu, kurang lebih seperti itu. Next. Nah ini aktivitas dari manajemen risiko, identifikasi, mengkaji, evaluasi pelaksanaan PRB. Jadi identifikasi risiko ini Bapak Ibu adalah mengenali ancamannya apa. Misalnya, oke lah di wilayah saya Pak, di kecamatan, misalnya saya kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. Ada banjirnya karena Sungai Citarum, kemudian ada longsornya juga gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang prioritas apa Pak? Yang prioritas terjadi gitu ya, misalnya terjadi longsornya terakhir tahun berapa misalnya ya. Terus sering terjadi? Enggak, hanya sekali saja gitu ya. Dicatat sebagai suatu histori kebencanaan. Tapi ketika mengidentifikasi ancaman yang ada di wilayah Bapak Ibu itu ancaman yang memang prioritas. Ini sering terjadi, ini jarang terjadi, tapi sekali terjadi masif. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua dalam mengkaji resiko, tingkat kerentanan, dalam arti tingkat kerentanan itu mungkin tadi sudah disampaikan beberapa mungkin ya, dari jumlah orang, kemudian kelompok orangnya, berapa persentase laki-laki, perempuan, kelompok umur, yang dewasa, yang lansia, yang anak-anak, kemudian kelompok difabel yang perlu dibantu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah kurang lebih Bapak Ibu juga bisa memetakan di lingkup rumah ibadah. Kira-kira jamaat Ibu kerentanannya seperti apa, dilihat dari sosial. Kemudian dilihat dari sarpras gimana Pak, kalau kami ancamannya banjir Pak gitu. Jadi pernah gereja kita kena banjir, tapi setelah itu surut Pak gitu. Nah itu kan tidak sampai mengakibatkan kerusakan berat yang tidak bisa digunakan gitu ya. Terus ada juga misalnya ancamannya kita pernah ada guncangan gempa bumi Pak gitu. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Kemudian melakukan evaluasi dari hal-hal strategi tadi yang dilakukan, dan terakhir adalah pelaksanaan PRB berdasarkan evaluasi. Jadi Bapak Ibu tentu saja ketika Bapak Ibu sudah menjadi fasilitator, Bapak Ibu mencapai output membuat tim siaga bencana. Tim siaga bencana kadang kan bingung juga ya, udah dibuat tim, terus kerjanya ngapain ya? Kurang lebih seperti itu. Itu pun yang sering terjadi di desa, kelurahan, ataupun di dunia pendidikan seperti itu. Pak, tim sudah terbentuk, terus ngapain Pak? Gitu. Tentu saja nanti setiap tim melakukan hal ini Bapak Ibu, mengidentifikasi resikonya seperti itu ya. Jadi tim itu mungkin bisa saja strukturnya seperti di BPBD, ada prabencana, ada saat bencana, ada pasca bencana. Ketika prabencana kira-kira apa yang harus diperkuat, apa yang harus dilakukan, kira-kira manajemen sudah mendukung belum, SOP-nya sudah ada belum, terus siapa saja yang harus dilibatkan, kurang lebih seperti itu. Siapa saja yang harus dilatih, kemudian bagaimana cara membuat pelatihan gitu ya. Apakah perlu dilakukan gladi atau simulasi atau tidak, bagaimana membuat simulasi, kurang lebih seperti itu. Ketika berbicara saat darurat, pasti nanti timnya itu berbicara penyelamatan dan evakuasi. Bagaimana menyelamatkan orang, bagaimana menyelamatkan aset. Orang, kalau di rumah sakit malah ada 3. Menyelamatkan orang, menyelamatkan aset, menyelamatkan dokumen. Bisa saja dimodifikasi Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyelamatkan jamaat, tapi di sisi lain Bapak Ibu juga di gereja mungkin punya aset yang harus dilindungi atau diamankan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika terjadi kondisi darurat, tidak semua berbondong-bondong menyelamatkan orang gitu. Ada petugas yang bertugas menyelamatkan aset, menyelamatkan dokumen gitu ya. Keberlangsungan rumah ibadahnya juga perlu diperhatikan, kurang lebih seperti itu. Next. Nah ini implementasi Sendai Framework Bapak Ibu. Jadi kami ambil dari sini, ini dokumen kebencanaan, sebetulnya kesepakatan internasional
dalam rangka pengurangan resiko bencana ada 4 tahapan. Yang pertama adalah risk understanding, mengenal ancamannya Bapak Ibu. Next, mengenal ancaman salah satunya adalah melalui early warning system, sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini adalah mekanisme yang dirancang untuk mendeteksi dan memberi peringatan dini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberikan waktu bagi masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan dan evakuasi, menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya. Fungsi peringatan dini kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sering misalnya main ke Pangandaran, kalau di pinggir pantai itu ada 20, 20, 20. Ada yang pernah baca? Pelang di pinggir pantai Pangandaran? Masih ada sih kalau Bapak Ibu iseng ke sana lagi. 20, 20, 20. Ada yang tahu artinya? 20 detik gempa bumi, 20 menit tsunami, 20 meter naik ke permukaan. Dalam arti ketika gempa bumi berlangsung 20 detik di laut ya, memicu tsunami yang datang, air laut yang datang 20 menit. Dan Bapak Ibu memiliki 20 menit untuk menyelamatkan diri minimal ke ketinggian 20 meter, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan Bapak Ibu diberikan materi mungkin dari tadi pagi, kemudian dilatih sebagai fasilitator, harapannya Bapak Ibu lebih apa ya, lebih kritis lagi melihat situasi gitu ya, minimal di tempat, di rumah ibadah gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi ancaman, apa yang menjadi kerentanan, apa yang harus diperbaiki, kurang lebih seperti itu. Memang ini adalah pekerjaan yang kontinu, tidak mungkin sekaligus dilakukan. Pak, kita di rumah ibadah perlu perbaikan 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, uangnya nggak ada gitu. Di sekolah pun sama Pak. Di sekolah misalnya kita melakukan asesmen bangunan. Nah ini juga bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu di rumah ibadah juga bisa meminta bantuan BPBD atau Dinas Damkar setempat melakukan asesmen. Kira-kira rumah ibadah saya aman terhadap bencana dan kebakaran tidak? Nanti dilihat kondisi bangunan, kemudian sarpras kelengkapannya seperti apa kurang lebih. Dan ada rekomendasinya apa yang harus dilakukan gitu ya. Kita juga beberapa kali rutin khususnya di rumah ibadah, di bangunan pemerintah Bapak Ibu ya. Bangunan pemerintah ternyata itu bangunan yang rawan ternyata ya, bangunan pemerintah. Lebih banyak aspek yang harus diperbaiki kurang lebih. Nah ini manfaat dari early warning system menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian material, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, mempercepat respon darurat, meminimalkan dampak, mendukung perencanaan kota pembangunan berkelanjutan, memperkuat koordinasi antar lembaga Bapak Ibu. Nah kan tidak mungkin Bapak Ibu membuat sistem peringatan sendiri di gereja kan gitu. Kosnya mahal. Di kabupaten kota pun tidak semua kabupaten kota memiliki kabupaten kota yang ancamannya tinggi saja. Khususnya misalnya gempa bumi, tsunami, ada juga longsor gitu ya. Longsor beberapa ada yang sifatnya komunitas juga gitu ya. Masyarakat, berbasis masyarakat. Next. Nah unsur-unsur peringatan dini yang pertama adalah pengetahuan terhadap ancamannya tentu saja. Pemantauan penyampaian peringatan, diseminasi komunikasi, kemampuan menanggapi. Jadi kadang di kita itu Bapak Ibu sistem peringatan dini ada, informasinya ada, tapi sampai nggak dalam waktu yang segera ke masyarakat gitu. Sampai tidak gitu. Misalnya kalau masyarakat ditanya, dapat nggak informasi peringatan dini katanya terjadi, enggak Pak, nggak dapat gitu. Nah bagaimana sistem peringatan dini ini tidak hanya dibangun, tapi diseminasikan, dikomunikasikan, dan dapat direspon gitu Bapak Ibu. Tidak hanya diinformasikan ditinggal saja. Terus gimana gitu kan, kurang lebih seperti itu. Next. Nah ini mungkin tadi sudah disampaikan juga Bapak Ibu, ini biasa yang sering kita sosialisasikan. Sebetulnya banyak juga aplikasi yang lain tentang early warning system Bapak Ibu ya, tapi cukup kalau mau dikembangkan silakan. Yang pertama Inaris untuk mendeteksi Bapak Ibu berada di mana. Ini bisa di-download melalui handphone Bapak Ibu ya, free. Ketika GPS Bapak Ibu aktif, Bapak Ibu bisa terdeteksi dimanapun di wilayah Indonesia. Ancamannya, bencananya apa saja di wilayah Bapak Ibu berada. Kemudian edukasinya ada. Seperti misalnya menempatkan perabotan, menyiapkan tas siaga bencana dan lain-lain.
Edukasinya simpel tapi menyelamatkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah info BMKG. Info BMKG perakiraan cuaca. Cuaca hari ini 3 hari ke depan, 7 hari ke depan kurang lebih misalnya ya. Misalnya Bapak Ibu ancamannya banjir, saya pengen lihat nih 3 hari ke depan potensi hujannya gimana? Ringan, berat, atau seperti apa gitu ya. Nah kemudian ada juga BMKG Signature. Kalau ini biasanya di komputer Bapak Ibu lebih enak diaplikasikan di web soalnya. Aplikasi BMKG Signature dia perakiran cuaca tapi berbasis dampak juga. Selain memberikan informasi terjadi curah hujan yang tinggi, ada analisa dampak. Kira-kira wilayah mana saja yang tergenang, kurang lebih ya. Wilayah mana saja yang tergenang, terus antisipasinya apa. Kemudian levelnya misalnya waspada, kurang lebih seperti itu. Bisa dicoba. Ketika Bapak Ibu misalnya sudah membentuk tim, ya ini aplikasi ini yang sudah familiar lah kurang lebih seperti itu ya. Perlu di ini gitu ya, diperdalam. Kemudian di info BMKG juga ada terkait informasi gempa bumi, tapi yang tadi kami sampaikan, info gempa bumi itu terjadi dulu guncangannya, baru notifikasinya datang. Jadi kadang kalau kita tidak, karena sosial medianya terlalu padat sekarang, jadi ketika tidak dikelola, wah tadi ada guncangan ya, ternyata ketika di sosial media ada video, ternyata yang tahun berapa gitu ya, gempa buminya diulang lagi kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti ada notifikasi terjadi gempa bumi jam berapa, kekuatannya berapa, di kabupaten mana, kedalaman berapa, kemudian daerah yang terguncang wilayah mana saja. Kemudian ada BMKG Nowcast. BMKG Nowcast ini sistem peringatan dini juga Bapak Ibu. Sistem peringatan dini biasanya durasinya 3 jam atau misalnya maksimal 6 jam. Misalnya diperkirakan di Kabupaten A akan terjadi hujan besar disertai angin dan kilat atau petir. Waspadai wilayah-wilayah sebagai berikut. Peringatan dini ini dibuat jam berapa, nanti ada akhirnya. Misalnya kan dia selalu update terus ya, misalnya per berapa menit gitu ya. Nanti diakhiri jam berapa. Biasanya durasinya lebih singkat gitu ya. Nah kalau Barata ini aplikasi mungkin tadi sudah disampaikan yang dikembangkan BPBD Jabar. Ketika Bapak Ibu ingin melihat kondisi bencana yang ada di Provinsi Jawa Barat yang sedang ditangani ataupun misalnya yang sudah selesai ditangani, kemudian misalnya Bapak Ibu ingin bergerak misalnya membantu, ada misalnya kebutuhan apa saja nanti disampaikan di sana. Next. Nah ini tadi yang edukasi salah satunya contohnya di Inaris Personal. Next. Nah Bapak Ibu, kalau di BPBD Provinsi Jawa Barat atau BPBD Kabupaten Kota ada namanya Pusat Pengendali Operasi, di mana yang memonitor 24 jam per hari. Ya kami juga tidak mau juga Bapak Ibu ya 24 jam ngeliatin aplikasi itu kan nggak mungkin juga ya. Ibadahnya kapan itu kan. Jadi tentu saja ketika nanti sudah dibuatkan tim, tentu saja Bapak Ibu yang memiliki anggota tim ya, anggota tim nanti yang bergantian gitu ya. Misalnya kalau kayak di rumah sakit atau puskesmas, daftar tim siaga bencana yang bertugas hari ini, hari Senin tanggal berapa. Tim ininya siapa, tim ininya siapa, tim ininya siapa, namanya gitu ya. Nanti besok namanya berubah lagi, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kami ada bertugas 24 jam memonitor kondisi pada saat normal, pada saat terjadi bencana maupun pasca bencana ketika bencananya selesai. Next. Nah, Bapak Ibu diharapkan ketika misalnya memiliki tim nanti yang memonitor misalnya, memonitor peringatan dini Bapak Ibu ya, dari semua sumber silahkan. Kadang kita pun sumbernya ada dari, Pak ini kami dapat info dari akun apa gitu ya, video mana gitu. Ini betul tidak? Kita cross check. Oh ternyata tidak betul. Atau kita cross check, ternyata betul. Di aplikasinya belum ada, tapi di video yang disebarkan warga misalnya sudah ada, ya bisa saja seperti itu kurang lebih. Nah ini tugasnya melakukan koordinasi, penyiapan pengolahan data, analisa, pengerahan sumber daya, diseminasi informasi, komunikasi, dan rekomendasi. Dalam arti Pak Adwin, kita 10 menit lagi kalau siap. sekalian langsung tanya jawab kalau mau boleh. lanjut ya. Next. Terima kasih Pak. Nah ini Bapak Ibu, komunikasi bencana. Komunikasi bencana ada komunikasi sebelum krisis dan komunikasi ketika krisis Bapak Ibu ya. Jadi ketika terjadi
sama seperti sistem peringatan dini Bapak Ibu, bahwa setiap menit, setiap jam itu harus selalu diupdate gitu ya informasinya. Bagaimana Bapak Ibu ketika tidak menyampaikan informasi peringatan dini atau misalnya informasi ketika terjadi kondisi darurat malah jadi timbul kepanikan dan lain-lain, ketakutan dan lain-lain di antara jamaat, kurang lebih seperti itu. Next. Oh ya, sebelumnya Kang, kapan komunikasi bencana? Komunikasi bencana dilakukan 3 fase tadi Bapak Ibu. Ketika normal pun dilakukan, monitor perakiraan cuaca dan lain-lain gitu ya. Kemudian ketika terjadi kondisi darurat juga, Bapak Ibu diharapkan tim ini ketika terjadi kondisi darurat, selain membantu melakukan evakuasi, menyelamatkan dokumen, menyelamatkan peralatan gitu ya, bisa juga membantu untuk menyiapkan informasi Bapak Ibu. Dalam arti ketika terjadi kondisi darurat, dampaknya seperti apa yang terjadi di gereja gitu ya, dampaknya seperti apa dari gempa tersebut gitu ya. Dan biasanya nanti dipakai ketika pasca bencana, menilai kerusakan. Kira-kira gerejanya kerusakannya ringan, sedang, atau berat, atau seperti apa gitu ya. Nah harapannya dari tim ini, ketika terjadi kondisi darurat bisa melaporkan kepada, kalau di kepala gereja mungkin Pak ya namanya, kepala gereja, sehingga kepala gereja bisa mengambil keputusan. Oke, misal ketika terjadi kondisi darurat ya, dengan misalnya jamaatnya penuh, dilakukan evakuasi keluar, setelah di luar ada tim yang melakukan asesmen ke dalam gitu ya, dilaporkan kepada kepala gerejanya, keputusannya apakah kegiatan ibadah dilanjutkan di dalam atau tetap dilanjutkan tapi di lapangan, atau misalnya seperti apa. Nah itu keputusannya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Next. Kemudian yang kedua adalah mengelola resiko. Mengelola resiko, tadi sudah dikenal resikonya apa melalui sistem peringatan dini dan lain-lain. Kemudian mengelola resiko. Next. Mengelola resiko pertama menyusun peta denah resiko bencana. Denah evakuasi lah kurang lebih Bapak Ibu ya. Yang kami harapkan tadinya dalam kegiatan ini bisa ada praktek menyusun denah, tapi ya nanti kita berikan modulnya Bapak Ibu ya. Bagaimana menyusun denah, tapi kurang lebih Bapak Ibu juga kayaknya sudah, kalau denah mah udah familiar mungkin ya. Sudah mah familiar. Hanya saja ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Next. Peta evakuasi, pemetaan partisipatif, pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat wilayah tinggal mereka. Dalam arti Bapak Ibu bahwa menyusun denah ini adalah disepakati bersama, disusun bersama, mengedepankan kelompok rentan dan disepakati bersama. Setelah disepakati bersama disosialisasikan, setelah disosialisasikan disimulasikan, digeladikan Bapak Ibu ya. Apakah efektif atau tidak dari denah yang sudah disusun. Misalnya ada yang perlu diperbaiki, ada yang hal-hal yang lain yang perlu diperbaiki. Oke, next. Nah ini contoh saja Bapak Ibu ya, contoh saja denah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Tapi ini denah ancaman. Next. Nah ini dari denah kemudian mengkerucut ke penyusunan rencana evakuasi. Rencana evakuasi dilandasi oleh informasi, pengetahuan serta pemahaman. Kemudian dalam mengembangkan rencana evakuasi, 1 tempat evakuasi, 2 jalur, 3 peta, 4 strategi. Kurang lebih seperti itu. Kalau strategi itu SOP lah kurang lebih Bapak Ibu ya. SOP, misalnya kalau misalnya Bapak Ibu tim bangunannya itu ada berapa lantai, tentu saja nanti ada tim, ketua tim per lantainya gitu ya. Siapa yang menyelamatkan, bertanggung jawab setiap lantai gitu ya. Dan kalau bisa ketika menyelamatkan, ya ini juga sama seperti tim K3 kurang lebih yang ada di hotel. Jadi setiap lantai evakuasi bersamaan, akhirnya kepadatan di tangga gitu. Jadi ada yang di hold dulu gitu ya, ada yang di hold dulu sehingga tidak terjadi kepadatan malah menjadi mencederai ketika terjadi kondisi darurat. Oke, next. Nah ini dari rencana evakuasi kemudian ke penyusunan ke strategi. Penyusunan strategi prinsipnya adalah kecepatan, keamanan menghindari ancaman, jumlah penduduk yang akan dievakuasi, serta jenis harta benda yang akan dibawa, ketersediaan alat angkut, peralatan, pembagian tugas dan tanggung jawab evakuasi.
Jadi strategi evakuasi ini Bapak Ibu ini dikembangkan ketika Bapak Ibu sudah menyusun tim tersebut. Nanti tim tersebut memiliki SOP-nya masing-masing Bapak Ibu ya. Ketika berbicara prabencana, SOP-nya apa saja, aspek yang harus diperhatikan apa saja. Ketika terjadi kondisi darurat, nah itu nanti SOP-nya apa yang harus disusun, kedaruratan khususnya Bapak Ibu ya. Nanti bagaimana menyelamatkan orang, bagaimana menyelamatkan dokumen, bagaimana menyelamatkan alat, kemudian bagaimana misalnya komunikasi. Kadang kita membentuk tim, tidak hanya membentuk tim, tapi dilatih lagi harapannya Pak Kris. Jadi setelah outputnya timnya terbentuk, kemudian timnya juga diperkuat dan bisa disimulasikan. Dalam arti ketika simulasi tim ini Bapak Ibu, ketika di kondisi gladi ya, gladi atau latihan gitu Bapak Ibu ya. Ketika terjadi kondisi darurat misalnya di rumah ibadah, misalnya tadi kalau Bu PLT menggunakan peluit ya, peluit misalnya peluit tanda gempa bumi. Ketika peluit itu ditiup, siapa duluan yang bergerak? Misalnya Bapak bergerak kemana Pak? Saya selaku tim evakuasi. Nah, Bapak evakuasi, tim evakuasi saya tim kedaruratan. Bapak melakukan apa? Saya koordinasi dengan anak buah saya di evakuasi. Tanya ke evakuasi. Bapak menerima informasi dari ketua tim Anda? Tidak gitu. Terus dicari mana yang bolongnya, mana yang macetnya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sampai alurnya itu ditemukan yang apa ya, minimal ideal gitu Bapak Ibu ya. Oh, komunikasinya ini kepanjangan Pak, langsung saja gitu ya. Kemudian cara Bapak melapor kepada kepala gerejanya seperti apa gitu. Jangan melapor tapi itu maksudnya gimana gitu, laporannya seperti apa. Laporan yang disampaikan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini prinsip perencanaan evakuasi partisipatif, efektif, tidak membingungkan, mudah dipahami. Jadi tanda atau rambunya disesuaikan gitu ya. Kemudian menjauhi ancaman. Nah, menjauhi ancaman contohnya gini Bapak Ibu. Kalau di bangunan ya, kalau di bangunan misal nih, ketika terjadi kondisi gempa bumi, guncangan, hindari kaca. Katanya seperti itu. Yang sering disosialisasikan juga seperti itu. Karena kaca bisa menimpa ketika berhamburan malah menyulitkan evakuasi, kurang lebih seperti itu. Pak, tapi kalau kondisinya, biasanya di rumah sakit nih. Pak, tapi kalau kondisinya kita harus melewati lorong yang kaca, apa yang harus dilakukan? Sedangkan itu jalan satu-satunya. Berarti kacanya diperkuat dengan kaca film atau stiker kaca lah. Jadi ketika terjadi guncangan, tertahan oleh stiker. Jadi tidak berhamburan ke semua gitu Bapak Ibu ya. Karena terjadi kondisi panik itu orang yang misalnya yang lepas sendal, lepas sepatu, boro-boro keingetan pakai sepatu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti akan dipraktekkan besok Bapak Ibu ya. Tapi di praktek besok itu disimulasikan ketika terjadi guncangan atau gempa bumi. Misalnya gempa bumi 30 detik, paling lama misal 40 detik. 10 detik itu habis Bapak Ibu itu melihat. Ini gempa bukan ya, lihat pintu, lihat daun jendela, lihat lampu, gitu 10 detik itu habis. Guncangan enggak? Nanya kiri kanan gitu. Itu 10 detik pertama habis. Yang sisanya mau lari, mau ngapain? Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin besok akan disimulasikan. Tenang Pak Sony, kita lebihkan sedikit. Next. Nah, ini syarat perencanaan evakuasi dari tempat evakuasinya, dari jalur evakuasinya, kemudian dari peta evakuasinya, kemudian dari strateginya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus dapat mengakomodir, mungkin kalau di rumah ibadah ya, kalau kelompok lansia, kelompok disabilitas pasti ada. Bagaimana ketika rencana evakuasi itu disusun mengedepankan kelompok rentan Bapak Ibu ya. Jangan berdasarkan keputusan tim yang orangnya sehat semua. Wah pokoknya tinggal loncat aja lah gitu kan. Nah sedangkan ada kelompok yang perlu dibantu yang misalnya tidak bisa lepas dari kursi roda, bagaimana melakukan evakuasinya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Apakah nanti di depan saya kira beberapa sudah memakai rem atau misalnya miringan gitu ya. Jadi lebih ramah gitu ya terhadap jamaat yang menggunakan kursi roda. Next. Nah harapannya Bapak Ibu dari tim ini nanti dengan menyusun peta, menyusun strategi, akhirnya nanti titik kumpul dan
rencana evakuasinya terlihat gitu ya. Bisa kalau misalnya ini kita contohkan di dalam suatu desa Bapak Ibu ya, di desa misalnya ini Desa Ciater Kabupaten Subang, bagaimana di setiap tempat orang berkumpul itu ditempelkan ini Bapak Ibu. Tempat evakuasinya ada berapa gitu ya. Bapak Ibu berada di mana, tempat evakuasinya di mana saja. Kurang lebih seperti inilah. Yang kami harapkan dari tim ini tersusun, bagaimana Bapak Ibu di tim prabencananya bisa mengoptimalkan sumber daya, kemudian menyusun SOP, membangun SOP gitu ya, melakukan pelatihan, kemudian di kondisi daruratnya pun, Pak kalau misalnya ini sudah dipenuhi, berarti yakin nih nggak ada korban lagi. Nah kita nggak bisa pastikan Bapak Ibu ya, tapi semua upaya ikhtiarnya sudah dilakukan, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah kemudian ini risk financing atau misalnya melakukan investasi. Next, ini lebih kepada mitigasi struktural maupun non strukturalnya Bapak Ibu ya. Next, kemudian prepare for good response, jadi bagaimana merespon kejadian terhadap suatu bencana. Next, nah ini ketika kondisi sendiri Bapak Ibu, individu ketika terjadi kondisi darurat, bagaimana para jemaat itu diarahkan untuk misalnya drop, cover, hold on gitu ya, bagaimana bisa menunduk, bertahan, berlindung itu kurang lebih melindungi kepala, bisa masuk kolong meja, mungkin nanti besok dipraktekkan lagi ya. Apabila Pak tidak ada meja di gereja gimana Pak? Nah itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau misalnya di ruangan yang tidak ada meja, tidak ada kursi, nah mau ngapain Pak? Ya, biasanya pertanyaannya kreatif. Pak kalau di kamar mandi gimana? Tuh. Terus kalau saya lagi keramas nggak pakai baju di kamar mandi, gempa gimana? Tuh. Bapak lagi keramas nggak pakai baju di kamar mandi, pengen selamat gitu kurang lebih. Ya enggak, ini bercanda saja Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sangat kreatif ketika misalnya nanti materi besok terkait penyelamatan evakuasi dilakukan. Bagaimana nanti Bapak Ibu, tentu saja ini nanti dipandu oleh tim, oleh fasilitator Bapak Ibu ya. Tidak mungkin kan jemaat gereja tiba-tiba langsung masuk kolong meja kan. Kalau tidak dilakukan sosialisasi, edukasi melalui video dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi kami harapkan ketika terjadi kondisi darurat di gereja gitu, jamaat sudah bisa melakukan drop, cover, hold on gitu ya. Kemudian misalnya apabila gempa bumi misalnya dihitung 15 sampai 20 detik terjadi gempa susulan atau tidak, apabila misalnya tidak ada nanti tim yang kedaruratan khususnya ya yang melakukan penyelamatan melakukan aba-aba di pintu misalnya. Silakan lakukan evakuasi mandiri. Nanti anggota tim yang lain memandu gitu ya, ikut memandu. Dan ketika terjadi kondisi darurat, emang tidak akan mungkin terdengar Bapak Ibu karena semua orang panik. Ada yang nangis lah, ada yang ngobrol, kemudian ada yang buka handphone, macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kami harapkan ketika terjadi kondisi darurat yang Bapak Ibu dapat edukasi ke jamaat adalah hening, tidak berbicara. Jadi suara komando yang ada di Bapak Ibu yang memberikan komando misalnya ketika di pintu itu terdengar. Silakan lakukan evakuasi. Tadi ngomong apa ya? Tadi ngomong udah rusak Bapak Ibu gitu ya. Kan dalam arti harapannya Bapak Ibu ketika terjadi kondisi darurat Bapak Ibu menyelamatkan orang gitu ya. Nanti dipandu turun melalui jalur misalnya tangga evakuasi ke titik kumpulnya. Nanti di titik kumpul Bapak Ibu silahkan dilaporkan dari ketua tim yang ada di ruangan gitu ya. Bahwa jumlah jamaat sekian lengkap gitu ya. Atau misalnya tadi ketika melakukan evakuasi ada yang tertinggal. Misalnya ada yang terhimpit misalnya atau ada yang cedera dan lain-lain lah kurang lebih ya. Nah itu nanti dari tim, dari kepala gerejanya memerintahkan tim evakuasinya untuk menyelamatkan gitu ya. Tentu saja tidak semuanya berbondong-bondong, hanya beberapa saja timnya saja. Next. Nah ini ketika berbicara yang komunal ya Bapak Ibu ya, komunitas, nah ini tentu saja ada tim yang harapannya Bapak Ibu nanti memandu sampai aktivitas yang tadi yang bagaimana setiap individu bisa merespon kondisi darurat gitu ya. Timnya bisa seperti ini, ketua tim, regu pengamanan, regu penyelamatan, regu medis. Dan tim ini kalau bisa jangan semuanya security Bapak Ibu. Security sama kebersihan gitu. Kalau ditanya,
Timnya siapa? Security semua gitu ya. Atau kebersihan semua gitu ya. Kalau bisa semua. Yang memanage atau mengelola rumah ibadah itu semua terlibat. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Regu medis, regu pemadam, apabila memang ada indikasi misalnya, kayaknya perlu nih regu pemadam. Karena misal memang tidak terjadi gempa bumi atau tidak terjadi kondisi darurat, tapi ketika terjadi kondisi kebakaran misalnya seperti apa. Atau terjadi bencana memicu kebakaran ya seperti apa kurang lebih. Next. Atau kurang lebih opsi seperti ini juga. Next. Nah, tim siaga bencana, pelindungnya siapa, misal ketua timnya siapa, misalnya pelindungnya ya kepala gerejanya, ketua timnya silahkan yang ditunjuk gitu ya. Kemudian ada sekretaris bendahara, opsional saja apabila diperlukan ya. Kemudian nanti ada koordinator bidang pencegahan kesiapsiagaannya, termasuk salah satunya adalah tim deteksi dini Bapak Ibu ya, yang memonitor informasi peringatan dini, bagaimana menyampaikan diseminasi informasi dini itu secepat mungkin gitu ya. Sehingga warga atau jamaat bisa mempersiapkan diri atau bisa melakukan evakuasi sebelum misalnya bencana itu makin masif gitu. Kemudian tim edukasi dan penyuluhan ya tentu ini berbeda. Ketika edukasi penyuluhan ya tidak terjadi bencana Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa memetakan kira-kira jamaat saya apakah sudah terbekali terkait pengetahuan kebencanaan atau belum gitu ya. Kira-kira kalau dibekali pengetahuan kebencanaan yang materinya seperti apa yang masuk kepada mereka gitu ya. Dan kira-kira ketika misalnya disampaikan harapannya memang Bapak Ibu juga tidak hanya sekedar menyampaikan kepada jamaat, tapi jamaat juga bisa menyampaikan di lingkungan rumahnya masing-masing, kurang lebih seperti itu. Next, ini tim darurat. Nah ini contohnya Bapak Ibu, ini saya ambil dari dokumen yang lain, memang nggak nyambung Bapak Ibu ya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menyusun tim, harapannya Bapak Ibu bisa bisa memetakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada di gereja. Gereja memiliki alat penyelamatan apa saja, contoh gitu ya. Bisa dihitung gitu. Misalnya alat pemadam api ringan ada berapa, misal gitu ya. Kemudian alat penyelamatan yang lain, misalnya kalau perlu helm atau apa gitu ya. Yang kira-kira berdasarkan identifikasi resiko gitu ya. Misalnya Pak perlu perahu karet ya silakan gitu, memang ancamannya banjir dan emang apabila terjadi kondisi jamaat penuh dan memang terjadi kondisi darurat dimungkinkan silahkan gitu ya. Sumber dayanya apa saja. Dan ini terkoneksi dengan desa atau kelurahan Bapak Ibu. Jadi ini contoh baik saja Bapak Ibu di Desa Ciater Kabupaten Subang. Jadi di desa itu sudah memetakan sumber daya yang ada di desa tersebut. Jadi Pak Kepala Desa ada berapa ambulan yang ada di sini. Kami punya satu Pak di kecamatan, kemudian satu di dunia usaha, satu punya yayasan mana. Jadi ketika terjadi kondisi darurat, semua ambulan yang ada di sini bisa diakses. Kemudian ada berapa alat berat yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu jadi bagian dari kelurahan atau desa tangguh bencana yang ada di wilayahnya. Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi, misalnya kepala desa titik pengungsian di sini di mana saja, kurang lebih seperti itu. Bisa juga misalnya ternyata di rumah ibadah apabila dinilai oleh tim yang dari desa ternyata aman, tidak dari struktur kemudian dari ancaman bencananya aman, bisa dijadikan dan itu bisa dikoordinasikan oleh tim Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menyusun SOP. SOP ini jadi seperti skenario Bapak Ibu. Skenario jika terjadi kondisi darurat, tim yang mana melakukan komunikasi, isi komunikasinya seperti apa silahkan. Isi komunikasinya seperti apa, sampaikan seperti itu. Skenario, sampai skenarionya selesai. Next. Nah, bisa dipercepat lagi? Oke. Udah habis waktunya. Udah habis ya. Iya. Setelah skenarionya disusun, timnya ada, skenarionya ada, Bapak Ibu ya. Petanya ada, rencana evakuasinya ada. Belum. Belum, Pak. Nah, ini. Ini adalah tahapannya Bapak Ibu. Bagaimana ini tahap pelatihan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi Bapak Ibu ya.
Mungkin kalau Pak Kris berbicara tentang HKB Pak ya, Hari Kesiapsiagaan Bencana Gladi, ini tahap yang paling tinggi. Gladi Posko, memang timnya sudah ada. Dan ini ketika Bapak Ibu melakukan gladi tidak mungkin yang gereja sendirian, dengan lingkungan secara keseluruhan. Jadi ketika kan misal Bu ya, Bapak Ibu ya, kita gladi banjir gitu ya. Kan yang banjir nggak cuma gereja aja, kan rumah sebelah juga banjir mungkin gitu kan. Nggak cuma di gereja saja. Jadi ketika melakukan gladi pun harapannya Bapak Ibu menjadi bagian dari lingkungan ketika dilakukan gladi. Misalnya diskenariokan ketika terjadi banjir itu jamaat jumlahnya berapa gitu ya. Ketika terjadi, nah tim yang dari gereja melakukan evakuasi arahnya kemana gitu ya. Kemudian nanti tempat evakuasi sementaranya kemana, kemudian diarahkan titip tempat evakuasi akhirnya di mana. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah ini biasanya slide yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Ada pertanyaan enggak? Wah ini Pak seneng Pak, kurang lebih ya. Kalau ini next, setelah ini Kang. Coba lagi. Nah ini saja Bapak Ibu saya sengaja sampaikan di lampiran. Sudah ada tadi yang menyampaikan ini enggak? Apa itu banjir, jenis banjir, sebelum banjir, saat banjir, setelah banjir. Nah ini kurang lebih bisa jadi masukan saja Bapak Ibu ya. Nanti ketika tim misalnya menyusun ancaman saya misalnya banjir, longsor atau gempa bumi gitu ya. Sebelum banjir apa yang dilakukan, pada saat banjirnya bagaimana gitu ya. Mematikan listrik atau hal-hal yang lain gitu ya. Menyelamatkan dokumen dan lain-lain. Dan sesaat setelah banjir apa yang dilakukan, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk memperkaya saja. Silakan Pak, tadi ada yang bertanya, silakan Pak. Ya, siap. Ada tadi mikrofon, oh ini nih Pak. Silakan, ada yang misalnya temanya yang lain atau spesifik terhadap peringatan dini, peta maupun rencana, silakan. Rencana evakuasi. Ini saya juga ada yang mau disampaikan sih, pertanyaan dulu ya. Silakan. Silakan Pak. Dengan Bapak? Ya. Saya Roni, GKP Dayakolot Pak. Dayakolot? Ya. Silakan Pak. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Iya Pak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan nama manajemen risiko bencana? Ya. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat tentang risiko bencana di mana masyarakat itu tinggalnya di pedalaman? Itu aja Pak. Oh siap. Baik, terima kasih Pak. Manajemen risiko, mungkin langsung direspon aja, nggak apa-apa ya Pak ya. Mumpung masih ingat. Jadi manajemen risiko bencana ini adalah salah satu, ini adalah aktivitas Pak. Manajemen risiko bencana, aktivitas merangkaikan apa yang tadi dimaksud dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan yang berkelanjutan Pak. Mitigasi bencana itu adalah tidak terlepas dari 3 hal tadi. Bagaimana ketika berbicara pencegahan, bagaimana kita mengurangi atau menghilangkan ancaman. Misalnya yang dulunya banjir, ya banjirnya dikurangi lah, jangan terlalu tinggi misal. Atau misalnya ternyata bisa dihilangkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian berbicara mitigasi bahwa bencana itu memang suatu ancaman yang tidak terelakkan misalnya gitu ya, yang biasanya terjadi, bagaimana meminimalkan dampaknya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana misalnya ketika dari SDM-nya gitu ya, dari masyarakatnya gitu ya. Masyarakatnya dari mulai sebelum terjadi bencananya perilakunya bagaimana, merubah perilaku masyarakat misal gitu ya Pak ya. Ketika terjadi bencana lebih awas. Lebih awas lagi gitu ya terhadap informasi-informasi peringatan dini gitu ya. Kemudian aparaturnya bagaimana, kemudian kondisi sarprasnya bagaimana. Sedangkan berbicara kesiapsiagaan Pak, berbicara mengantisipasi bahwa ancaman itu akan terjadi, bagaimana mengantisipasi sehingga masyarakat lebih siap. Jadi aktivitasnya biasanya lebih kepada pelatihan, simulasi gitu ya Pak, pelatihan simulasi, kemudian melakukan sosialisasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua bagaimana menyampaikan informasi Pak ya, ancaman resiko di masyarakat di
pedalaman Bapak ya. Nah ini bukan hal yang mudah, tapi juga hal yang harus selalu dilakukan, minimal selalu dilakukan Pak. Jadi bagaimana contoh Pak, contoh jangankan contoh yang di pedalaman Pak, yang di perkotaan saja abai gitu Pak ya. Yang di perkotaan saja yang akses informasinya sudah sangat terbuka gitu ya, bisa mengakses apa saja gampang gitu, tapi melakukan apa ya, sosialisasi tentang ancaman bencana ya abai juga kurang lebih. Tapi hal itu harus selalu dilakukan Pak, dalam arti bahwa yang kita lakukan adalah memang kita mengejar ke 35% berdasarkan angka survei tadi, bahwa keselamatan seseorang ketika terjadi bencana 35% ditentukan oleh diri sendiri dan 30% oleh lingkungan. Kita mengacu pada hasil survei tersebut, berarti kan tidak mungkin misalnya kalau 60% keselamatan seseorang terjadi kepada bencana, sedangkan 1,7% oleh petugas, kita menggantungkan kepada petugas gitu. Memperkuat petugasnya gitu ya. Petugasnya perlu diperkuat gitu ya. Tapi aspek utamanya adalah tetap melakukan terus menerus gitu Pak. Jadi tidak perlu menyerah Pak ya, terus dilakukan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Bapak ini. Satu ini lagi ya. Kita udah lewat ya mungkin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Rio Inkiriwang dari GKP Teluk Jambe, Karawang. Ya, Karawang. Yang akan saya tanyakan mungkin agak melenceng dari sini, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Masih ada hubungannya. Saya tertarik dengan yang dikatakan Megatrust tadi, Iya. Bapak Ibu. Mungkin itu perlu penjelasan lagi Pak. Karena kalau itu tidak ada penjelasan lebih lanjut, itu takutnya menjadi seperti hoax saja. Iya. Karena apa? Sebelum itu terjadi, itu akan menjadi suatu bencana sosial yang baru Pak. Iya. Karena apa? Ketika itu ada ketidakjelasan di situ, nanti orang-orang akan berpikir 1000 kali untuk berinvestasi di daerah-daerah yang akan terdampak megatrust tadi. Iya. Makanya menurut saya perlu diperjelas lagi soal megatrust ini, Ya. supaya tidak menjadi suatu ketakutan yang baru bagi kita semua. Itu aja Pak, terima Baik, kasih. Terima kasih Pak Rio, sepakat Pak terkait penguatan informasi kaitan megatrust. Yang pertama memang jangankan dikhawatirkan menjadi memicu kekhawatiran ya, memang sudah menjadi kekhawatiran. Dan memang ketika saya ke Pangandaran pun Pak, si manajemen hotel tuh, Bapak nginep Sabtu Minggu Pak, datang langsung. Biasanya langsung kita tolak, Pak. Bapak telepon aja kita tolak. Kalau sekarang mah Bapak mau cari kamar Sabtu Minggu, ada Pak, tersedia. Kita bisa usahakan. Dampaknya sampai seperti itu Pak. Bahkan di wilayah tertentu, kita berbicara fakta, di wilayah tertentu ketika misalnya petugas itu salah satu aspek kesiapsiagaan kan misalnya dengan papan rambu Pak ya. Ketika Bapak Ibu di pantai mana gitu ya, ketika terjadi tsunami larinya kemana dan lain-lain. Nah itu ada juga yang dicabut-cabutin Pak, karena menakuti wisatawan, mengganggu investasi gitu ya. Justru yang kita, emang ini kebencanaan ini biasanya agak sedikit bertolak belakang lah ya dengan investasi. Dalam arti memang kita sering juga Bapak Ibu ya dimintakan pandangannya gitu ya, pandangannya ketika terhadap perencanaan suatu wilayah gitu ya, atau penyusunan dokumen kewilayahan gitu ya. Kita melihat dari aspek murni kebencanannya saja gitu ya. Tapi bukan berarti kita melarang gitu ya, bukan kita melarang. Tapi aspek kebencanaannya itu menjadi prioritas di sana untuk menyusun bangunannya seperti apa. Kemudian aspek adaptasinya harus lebih bagus daripada wilayah yang lain. Yang kita titipkan seperti itu saja, tanpa ingin maksud untuk mengganggu investasi. Kemudian terkait isu megatrust Pak, sebetulnya memang sudah dikeluarkan Pak surat edaran Pak Gubernur kepada Bupati Wali Kota terkait megatrust ini bukan peringatan dini. Bukan peringatan dini akan terjadi bulan apa dan lain. Tapi ini adalah suatu ancaman yang harus diwaspadai. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten kota harus bisa memanage.
bagaimana dampak megatrust di kabupaten kota tersebut. Misalnya apabila dampaknya itu terhadap infrastruktur, infrastrukturnya seperti apa yang harus diperbaiki. Ketika misalnya memang jumlah penduduknya padat, kira-kira jalur evakuasinya bagaimana, titik kumpulnya bagaimana. Seperti misalnya kita melakukan simulasi akibat tsunami megatrust, Pak, bulan September lalu di Pangandaran, bagaimana kita melakukan pelatihan bagi masyarakat yang dilakukan bersama BNPB supaya masyarakat lebih apa ya, bukan merasa tertakuti gitu ya, bukan merasa untuk ditakut-takuti, tapi merasa ini adalah apa ya, berarti adaptasi saya harus ditingkatkan, kurang lebih seperti itu. Bahwa ini bukan peringatan dini, tapi ini merupakan apa ya, potensi aja Pak, merupakan potensi. Dan dari BMKG juga sudah memetakan bahwa di Provinsi Jawa Barat, di wilayah Indonesia ada kurang lebih 16 titik megatrustnya di mana saja dan ancamannya di mana saja gitu ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Hanya saja memang yang perlu diperkuat adalah bagaimana kabupaten kota sesuai surat edaran yang telah disampaikan Pak Gubernur bisa mengkoordinasikan, termasuk di isi surat yang kami susun tersebut adalah bagaimana menjawab informasi-informasi yang di media dengan bukan mengkonter sebetulnya Pak ya, bukan mengkonter gitu ya. Oh itu tidak betul, bukan mengkonter. Tapi bagaimana bisa meredakan keresahan yang ada di masyarakat kurang lebih. Tapi memang betul Pak, saya sepakat bahwa megatrust itu harus selalu apa ya, jangan sampai isunya hilang ya udah biasa lagi gitu. Nanti muncul lagi kurang lebih seperti itu. Tapi harus yang diantisipasi. Bahkan kami pun di provinsi salah satu prioritas yang akan dilakukan tahun depan adalah menyusun rencana kontingensi apabila terjadi gempa bumi atau megatrust di wilayah selatan gitu Pak. Berapa titik kumpulnya, kemudian ibaratnya itu ketika terjadi air datang radiusnya berapa itu ya, dan berapa menit airnya datang, dan kurang lebih seperti itu Pak. Itu yang bisa kita susun, nanti kita sosialisasikan, harapannya masyarakat juga lebih teredukasi gitu dan tidak termakan dengan isu-isu yang ini gitu ya, kurang yang meresahkan. Cukup ya. Bagaimana? Cukup. Mas. Izin ya, nanti karena ada season 1 lagi, nanti mungkin bisa nanti di next selanjutnya mungkin Bapak. Karena memang waktu untuk mungkin nanti bisa langsung next sama Pak ini ya. Mungkin kita kesepakatan yang lain juga. Mohon maaf Bapak untuk itu ditutup juga Pak Edwin. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Mohon izin Bapak Baik. Ibu. Terima kasih. Kita aplaus dulu untuk narasumber kita. Mohon maaf ini memang waktu kita nggak akan cukup ini untuk berdiskusi seperti ini. Mungkin nanti di next lagi ya Bapak Kris ya. Baik, terima kasih sudah dari awal sampai akhir kita materi ini untuk disimak. Nanti dilanjut lagi ya Bapak Kris. Terima kasih, selamat sore, selamat malam. Ya, terima kasih Bapak Edwin Zulkarnain SPT MAP yang telah berkenan membagikan materi dan juga mencerahkan kita semua mengenai rumah ibadah tangguh bencana ini dengan tema pengembangan sistem peringatan dini dan penyusunan peta dan rencana evakuasi partisipatif. Dan kami atas nama PGIW Jawa Barat juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sony Senjaya SE yang telah berkenan menjadi moderator. Dan kami mohon perkenan Bapak Togu Hutagalung SHMH untuk memberikan tanda kasih kepada Bapak narasumber kita pada sore hari ini. Berupa plakat, iya. Bapak Ketua 4 PGIW Jawa Barat, Bapak Togu Hutagalung SHMH Min.
Iya. Ya, yang akan diberikan kepada Bapak Edwin Zulkarnain, SPT MAP. Mewakili PGIW Jawa Barat, Bapak Togu Hutagalung SH MH Emin, yang merupakan Ketua 4 PGIW Jawa Barat. Dan juga kepada Bapak Moderator, Bapak Sony Senjaya SE. Terima kasih banyak, mohon perkenan Bapak Sony untuk berfoto bersama dengan Bapak Ibu peserta pada pendidikan dan pelatihan sore hari ini. Baik, 3 tempat ya Bapak. Iya. Ya, ya, salam tangguh. Ya, baik, serong. Mungkin ke sebelah sini sambil berdiri atau bagaimana? Berdiri ya. Baik, sisi sebelah kiri dari gedung. Iya. Iya. Oh, baik. Iya. Baik, sisi sebelah kanan